Saya pernah berpikir bahwa hidup saya sudah sempurna sebagai seorang ayah tiri yang setia, sampai hari itu ketika teman anak tiri saya, Ardi, muncul tiba-tiba di kamar mandi rumah kami di pinggiran Jakarta, membuat jantung saya berdegup kencang seperti badai yang tak terduga. Saya, seorang pria berusia 35 tahun bernama Budi yang selalu menjaga image sebagai kepala keluarga yang tegas, tiba-tiba merasa dunia saya terbalik saat melihat tubuhnya yang basah kuyup. Mata kami bertemu dalam keheningan yang penuh arti, dan sesuatu yang selama ini saya tekan dalam hati mulai meledak. Apa yang saya lakukan selanjutnya? Saya menutup pintu dengan cepat, tapi hati saya sudah terlanjur terbuka lebar, memicu konflik batin yang tak pernah saya bayangkan. Rumah kami di kawasan Depok bukanlah istana mewah, tapi cukup nyaman untuk keluarga kecil kami. Istri saya, Rina, adalah seorang guru sekolah dasar yang lembut, dan anak tirinya, Dani, berusia 18 tahun, sedang menempuh kuliah di Universitas Negeri. Dani sering membawa teman-temannya pulang, termasuk Ardi, seorang pemuda asal Bandung yang tinggal di asrama kampus. Ardi selalu terlihat sopan dengan senyum ramah dan sikap yang menghormati orang tua. Saya tak pernah curiga apa-apa sampai malam itu. Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalanan macet dan suasana rumah menjadi lembab. Saya pulang kerja lebih awal dari kantor sebagai manajer di sebuah perusahaan konstruksi, lelah setelah rapat panjang. Rina sedang mengajar les priat di luar, dan Dani bilang dia akan keluar dengan teman-temannya. Saya memutuskan mandi untuk menyegarkan diri. Air hangat mengalir di tubuh saya, menghapus penat hari itu. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka pelan. Saya kira itu angin, tapi saat saya membalikkan badan, Ardi berdiri di sana, basah karena hujan, dengan tas ransel di bahu. "Ma, Om Budi. Dani bilang saya bisa mandi di sini dulu sebelum pulang," katanya tergesa, matanya melebar melihat saya yang hanya dibalut handuk. Saya terpaku. Bukan karena marah, tapi karena ada getaran aneh di dada saya. Ardi bukan anak kecil, dia pria muda dengan postur atletis dari hobinya bermain sepak bola. Mata coklatnya penuh kejujuran, dan saat itu, dalam cahaya lampu kamar mandi yang redup, saya merasa seperti melihat diri saya sendiri di masa muda. Saya buru-buru keluar, meninggalkannya sendirian, tapi pikiran saya tak bisa lepas dari momen itu. Malam itu, saat makan malam, Ardi bergabung. Dani mengajaknya menginap karena hujan tak kunjung reda. Kami duduk di meja makan, menyantap nasi goreng buatan Rina. Ardi bercerita tentang kampusnya, tentang mimpi menjadi arsitek, dan saya mendengarkan dengan seksama. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat saya nyaman, seperti teman lama. Tapi di balik itu, hati saya gelisah. Saya sudah menikah, punya keluarga, tapi kenapa pandangan saya ke Ardi berbeda? Keesokan harinya, Ardi pamit pulang. Tapi sebelum pergi, dia menarik saya ke samping di teras rumah. "Om, terima kasih atas keramahannya. Ma, soal kemarin di kamar mandi," katanya pelan. "Tidak apa-apa, Ardi. Kamu seperti anak sendiri," jawab saya, tapi kata-kata itu terasa palsu di lidah. Dia tersenyum, dan saat tangannya menyentuh bahu saya sebagai salam perpisahan, ada listrik yang mengalir. Saya menatap mobilnya pergi, dan sejak saat itu, hidup saya mulai berubah. Beberapa minggu kemudian, Dani sering mengundang Ardi lagi. Mereka belajar bersama, main game, dan saya mulai ikut serta. Saya ajak mereka nonton bola di ruang tamu, bercerita tentang pengalaman kerja saya. Ardi selalu mendengarkan dengan mata berbinar, seolah saya adalah pahlawannya. Rina senang melihat kami akur, tapi dia tak tahu bahwa setiap kali Ardi datang, hati saya berperang. Suatu sore, saat Dani keluar sebentar ke minimarket, Ardi dan saya sendirian di dapur. Dia membantu saya mencuci piring. "Om, kenapa Om selalu baik sama saya?" "Saya kan cuma teman Dani," tanyanya tiba-tiba. Saya berhenti, air mengalir dari keran. "Karena kamu spesial, Ardi.
Kamu punya semangat yang menginspirasi. Dia mendekat, napasnya terasa hangat. Om juga spesial buat saya. Dari pertama kali bertemu, saya merasa ada ikatan. Hati saya berdegup. Ini salah, pikir saya. Saya mundur, tapi mata kami bertemu lagi, penuh arti yang tak terucap. Saat itu, saya sadar, perasaan ini bukan sekadar kekaguman. Konflik mulai muncul. Saya mulai menghindari Ardi, tapi dia semakin sering datang. Dani curiga, bertanya kenapa saya tampak gelisah. Rina juga noticing perubahan saya, tapi saya bohongi dengan alasan kerja. Di malam-malam sepi, saya bergumul dengan diri sendiri. Di Indonesia, masyarakat kami konservatif, cinta seperti ini dianggap tabu. Saya takut kehilangan keluarga, tapi hati saya tak bisa bohong. Suatu hari, Ardi menelepon saya langsung. Om, bisa kita ketemu? Ada yang ingin saya bicarakan. Saya setuju, kami bertemu di kai kecil di Bogor. Di bawah pohon rindang, dia mengaku. Om, saya suka sama Om. Bukan sebagai ayah tiri teman, tapi sebagai pria. Kata-katanya seperti petir. Saya terdiam, tapi dalam hati, saya merasakan hal yang sama. Ardi, ini rumit. Saya sudah menikah. Dia menangis pelan. Saya tahu, tapi saya tak bisa tahan lagi. Pertemuan itu menjadi awal dari hubungan rahasia kami. Kami bertemu diam-diam, berbagi cerita, tawa, dan mimpi. Ardi menceritakan masa kecilnya di Bandung, ayahnya yang kasar, dan bagaimana dia menemukan jati dirinya sebagai gay. Saya berbagi tentang pernikahan saya yang mulai hambar, bagaimana saya menikah karena tekanan keluarga. Kami saling menguatkan, tapi bayang-bayang pengkhianatan selalu mengintai. Dani mulai curiga. Suatu malam, dia bertengkar dengan Ardi. Kenapa lo sering banget ke rumah gue? Lo lagi deket sama ayah gue ya? Ardi membantah, tapi Dani tak percaya. Konflik memuncak saat Dani melihat pesan di ponsel Ardi. Dia marah besar, menuduh saya menghancurkan persahabatan mereka. Rumah menjadi medan perang. Rina shock, menangis histeris. Budi, apa yang kamu lakukan? Ini dosa. Saya terpojok, tapi untuk pertama kalinya, saya jujur. Rina, saya mencintai Ardi. Makan saya. Puncaknya, Dani pergi dari rumah, Ardi menghilang. Saya sendirian, merenung di kamar mandi tempat semuanya dimulai. Air mata mengalir, campur air mandi. Setelah kejadian itu, rumah terasa hampa seperti kota mati di tengah malam Jakarta yang sepi. Rina mengajukan cerai, dan saya tak melawan. Dani tak mau bicara dengan saya, blokir semua kontak. Ardi. Dia menghilang tanpa jejak, mungkin kembali ke Bandung untuk menghindari skandal. Saya merasa seperti pecundang terbesar, tapi di balik rasa sakit, ada kebebasan yang aneh. Hari-hari saya isi dengan kerja keras, tapi pikiran selalu kembali ke Ardi. Saya ingat senyumnya saat kami jalan-jalan di Taman Mini Indonesia Indah, tangan kami hampir bersentuhan tapi tak berani. Kami bicara tentang mimpi, saya ingin pensiun di pantai Bali, dia ingin membangun rumah ramah lingkungan. Cinta kami murni, penuh harapan, tapi masyarakat tak mengerti. Suatu hari, saya dapat pesan dari nomor tak dikenal. Om, ini Ardi. Ma, saya pergi. Saya di Surabaya sekarang, kerja di kantor arsitek. Hati saya berbunga. Kami mulai chatting lagi, hati-hati. Dia cerita tentang kesulitannya, diskriminasi di tempat kerja karena orientasinya. Saya dukung dia, katakan bahwa saya bangga. Perlahan hubungan kami pulih, meski jarak memisahkan. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Dani, yang saya pikir sudah melupakan, ternyata membocorkan rahasia kami ke keluarga besar. Saudara-saudara saya marah, memutus silaturahmi. Di masjid, orang-orang bisik-bisik saat saya sholat. Saya merasa seperti orang buangan di negeri sendiri.
Ardi datang ke Jakarta untuk menemui saya. Kami bertemu di hotel sederhana di pinggir kota. Om, kita harus kuat. Cinta kita bukan salah, katanya, memeluk saya erat. Malam itu, kami bicara panjang. Saya cerita tentang masa kecil saya di Yogyakarta, bagaimana saya ditekan untuk jadi pria sejati. Ardi bagikan lukanya, ditinggal ayah karena dia berbeda. Kami saling menyembuhkan. Tapi drama belum berakhir. Rina, dalam kemarahannya, ancam laporkan kami ke polisi dengan tuduhan immoral. Di Indonesia, meski tak ada hukum langsung, tekanan sosial bisa hancurkan hidup. Saya putuskan konfrontasi. Saya datang ke rumah Rina, minta maaf. Rina, saya salah. Tapi tolong jangan hancurkan Ardi. Dia menangis. Kamu hancurkan keluarga kita, Budi. Dani ada di sana, mata merah. Ayah, kenapa? Gue pikir lo ayah terbaik. Saya jelaskan dengan air mata. Dani, ayah mencintai kalian. Tapi ayah juga manusia, punya hati yang tak bisa dikendalikan. Pertemuan itu berakhir damai, meski luka masih ada. Rina setuju cerai tanpa ribut, Dani mulai bicara lagi. Ardi dan saya putuskan pindah ke Bali, mulai hidup baru. Di sana, komunitas lebih terbuka. Kami buka usaha kecil, kayak dengan Tema Seni Indonesia. Hidup tak mudah, tapi bersama, kami kuat. Tapi takdir punya rencana lain. Ardi sakit, diagnosis kanker. Dunia saya runtuh lagi. Saya rawat dia hari demi hari di rumah sakit Denpasar. Om, jangan sedih. Kita sudah bahagia, katanya lemah. Saya pegang tangannya. Ardi, kamu alasan saya hidup. Dalam sakitnya, kami ingat momen indah, piknik di pantai Kuta, tawa di pasar malam. Cinta kami tumbuh lebih dalam. Akhirnya, Ardi sembuh setelah operasi. Itu mukjizat. Kami kembali ke Jakarta, tapi kali ini dengan hati lebih kuat. Dani datang berkunjung. Ayah, gue makan lo. Dan Ardi, lo teman terbaik gue. Keluarga pulih, meski bentuknya berbeda. Saya belajar, cinta tak kenal batas, asal tulus. Tapi cerita belum selesai. Ada pengkhianat lain, teman Ardi dari kampus, yang iri, sebarkan rumor online. Kami hadapi bersama, dengan dukungan komunitas LGBTQ di Indonesia. Hidup seperti ombak Samudra Hindia, naik turun. Tapi dengan Ardi, saya siap hadapi badai. Badai itu datang lebih kencang dari yang kami bayangkan. Setelah rumor online menyebar, pekerjaan Ardi terancam. Bosnya, seorang konserati, panggil dia ke kantor. Ardi, kami tak bisa toleransi ini. Kamu mundur atau kami pecat. Ardi pulang dengan wajah pucat. Saya peluk dia. Kita cari kerja lain. Bali penuh peluang. Tapi hati Ardi hancur. Om, kenapa dunia begini kejam? Kita cuma saling cinta. Saya tak punya jawaban, hanya doa dalam hati. Malam itu, kami duduk di pantai Sanur, angin laut menyapu air mata. Ardi ingat pertama kali kita bertemu. Di kamar mandi itu, takdir mempertemukan kita. Dia tersenyum lemah. Ya, Om. Itu momen terindah dan tergila. Kami putuskan lawan. Saya hubungi teman-teman di komunitas LGBTQ Jakarta, minta bantuan. Mereka sarankan buat petisi online, ceritakan kisah kami tanpa nama asli. Petisi viral. Banyak dukungan dari anak muda Indonesia, bahkan dari luar negeri. Tapi juga hujatan dari kelompok radikal. Suatu hari, demonstrasi kecil di depan kantor Ardi. Kami tak ikut, tapi bosnya mundur, takut citra buruk. Ardi dapat kerja baru di Irma Arsitek Progresi di Semarang. Kami pindah lagi, mulai dari nol. Di Semarang, hidup lebih tenang. Kami sewa rumah kecil dekat pasar. Saya buka konsultasi konstruksi online, Ardi desain bangunan hijau.
Tapi masa lalu mengejar. Rina hubungi saya, bilang Dani sakit, butuh bantuan. Saya kembali ke Jakarta, tinggalkan Ardi sementara. Dani di rumah sakit, demam tinggi. Ayah, gue kangen lo, katanya lemah. Saya rawat dia, ingat masa kecilnya. Rina di samping, kami bicara damai. Budi, terima kasih datang. Itu momen rekonsiliasi. Dani sembuh, dan dia terima Ardi sebagai bagian keluarga. Kembali ke Semarang, Ardi tunggu dengan kejutan, dia desain rumah impian kami di pinggir pantai. Om, ini untuk kita. Masa depan kita. Hati saya meleleh. Cinta kami seperti Candi Borobudur, abadi meski diterpa waktu. Tapi konflik baru muncul. Keluarga Ardi dari Bandung datang, marah besar. Ayahnya, seorang pensiunan militer, pukul Ardi di depan saya. Kamu hancurkan nama keluarga, bentaknya. Saya lindungi Ardi. Pak, anak bapak berhak bahagia. Pertengkaran sengit, tapi ibu Ardi campur tangan, peluk anaknya. Biarkan dia, Mas. Dia anak kita. Keluarga mereka pecah, tapi Ardi pilih saya. Kami lanjutkan hidup, dengan luka tapi lebih kuat. Saya tulis buku tentang pengalaman kami, anonim untuk bantu orang lain. Buku itu laris, banyak yang terinspirasi. Kami dapat undangan seminar di Yogyakarta. Di sana, kami bertemu aktivis, bagikan cerita. Cinta tak salah, yang salah adalah prasangka, kata saya di panggung. Ardi bangga. Om, kamu pahlawan saya. Malam itu, di hotel, kami rayakan dengan makan malam romantis. Cahaya lilin menerangi wajahnya, mata kami penuh cinta. Tapi takdir uji lagi. Saya dapat tawaran kerja besar di Singapura, tapi harus tinggal sendirian. Om, jangan pergi. Kita baru bahagia, pinta Ardi. Saya ragu. Ini kesempatan, tapi cinta lebih penting. Akhirnya, saya tolak. Ardi, kamu lebih berharga dari uang. Keputusan itu bawa berkah. Usaha kami berkembang, kayak jadi tempat gathering komunitas. Hidup seperti wayang kulit, penuh bayang dan cahaya. Tapi bersama Ardi, saya temukan arti sejati. Cahaya itu mulai redup saat Ardi dapat kabar buruk dari dokter. Kanker kambuh, lebih ganas. Dunia saya gelap seperti malam tanpa bintang di pegunungan Jawa. Om, jangan khawatir. Kita lawan lagi, katanya berusaha kuat. Saya rawat dia di rumah sakit terbaik di Jakarta, jual aset untuk biaya. Dani dan Rina datang dukung kami. Ayah, Ardi seperti saudara gue sekarang, kata Dani, pegang tangan Ardi. Momen itu penuh emosi. Kami berdoa bersama di masjid rumah sakit. Ardi cerita mimpi terakhirnya, pernikahan kami di pantai, meski tak legal di Indonesia. Om, bayangkan kita pakai baju adat Jawa, di bawah matahari terbenam. Air mata saya jatuh. Ya, Ardi. Suatu hari. Tapi kondisinya memburuk. Saya tidur di samping ranjangnya, pegang tangan sepanjang malam. Suatu pagi dia bangun dengan senyum. Om, terima kasih atas segalanya. Kamu ubah hidup saya. Jantung saya hancur. Ardi, jangan bicara seperti itu. Kamu sembuh. Tapi dokter bilang tinggal hitungan hari. Kami habiskan waktu terakhir dengan cerita indah. Ingat kejutan di kamar mandi, tawa pertama, ciuman pertama di bawah hujan. Om, cinta kita abadi, bisiknya. Malam itu Ardi pergi selamanya. Saya menangis seperti anak kecil, dunia runtuh. Pemakaman di Bandung, keluarganya hadir. Ayahnya minta maaf. Makan saya, Budi. Ardi bahagia karena kamu. Saya kembali ke Semarang sendirian, rumah terasa kosong. Tapi warisan Ardi hidup, kayak kami jadi pusat dukungan LEB. Dani sering datang bantu kelola. Ayah, Ardi pasti bangga.
Saya lanjutkan perjuangan bicara di Orum bantu pemuda seperti Ardi. Suatu hari, saya temukan surat Ardi, Om, jika saya pergi, temukan cinta baru. Tapi ingat, hati saya selalu milikmu. Saya tersenyum pilu. Hidup lanjut, tapi Ardi selamanya di hati. Tahun berganti, saya adopsi anak yatim beri nama Ardi kecil. Dani jadi paman, Rina nenek. Keluarga baru terbentuk penuh cinta. Di akhir hayat, saya renung cinta kami bukan tragedi tapi pelajaran. Di Indonesia, perubahan lambat tapi harapan ada. Cerita ini untuk Ardi, pahlawan saya. Tapi tunggu, cerita belum benar-benar berakhir. Dalam mimpi, Ardi datang, katakan Om, aku bahagia di sini. Saya bangun dengan damai. Hidup berlanjut dengan cinta yang tak pernah mati. Damai itu rapuh seperti gelas tipis di tangan gemetar. Setelah kepergian Ardi, saya jatuh ke lubang depresi, hari-hari seperti kabut tebal di Lembang. Dani paksa saya ke psikolog dan perlahan saya bangkit. Suatu hari, di KAE, saya bertemu Rama, seorang aktis asal Makassar. Dia mirip Ardi, mata berbinar, semangat tinggi. Kak Budi, cerita kakak inspirasi saya, katanya. Kami bicara panjang, bagikan pengalaman. Rama cerita perjuangannya melawan diskriminasi di Sulawesi. Perlahan, pertemanan jadi lebih. Tapi saya ragu, takut kianati memori Ardi. Dani dukung. Ayah, Ardi ingin lo bahagia. Akhirnya, saya terima Rama. Cinta baru, berbeda tapi tulus. Kami lawan tantangan bersama, demo anti di Jakarta, kami hadir dengan spanduk perdamaian. Suatu malam, di rumah, Rama katakan, Kak, aku cinta kamu. Saya peluk dia. Aku juga, Rama. Hidup baru dimulai. Kami pindah ke Bali, bangun rumah seperti mimpi Ardi. Dani menikah, punya anak. Saya jadi kakek, Rama paman. Di pantai, saya ingat Ardi. Terima kasih, sayang. Kamu buka jalan ini. Cerita kami jadi buku bestseller, ubah pandangan banyak orang. Konflik terakhir, keluarga Rama tolak kami. Tapi seperti dulu, kami lawan dengan cinta. Akhirnya, mereka terima. Pesta kecil di rumah, penuh tawa. Hidup seperti sungai Mekong, mengalir dengan liku tapi sampai lautan. Saya belajar, cinta tak pernah mati, hanya berubah bentuk. Bentuk itu jadi lebih indah saat kami adakan gathering di KAE Bali. Ratusan orang datang bagikan cerita. Rama di panggung cerita kisah kami. Kita bukti bahwa cinta menang atas kebencian, katanya. Saya berdiri di samping bangga. Dani dan keluarganya hadir, dukung penuh. Malam itu, di bawah bintang, Rama dan saya jalan di pantai. Kak, ini mimpi jadi nyata. Ya, Rama. Berkat Ardi. Kami pegang tangan, angin laut menyanyi. Tahun-tahun kemudian Indonesia berubah, undang-undang lebih inklusi, masyarakat lebih terbuka. Saya pensiun, tulis memoir. Rama lanjut perjuangan. Di akhir hayat, saya tenang. Cinta saya untuk Ardi dan Rama abadi. Pesan terakhir, di Indonesia, cinta gay bukan mimpi, tapi realitas yang indah.